Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wulan di kelas Matematika. Nah, sahabat, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang cara cepat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, di mana materi ini merupakan materi kelas 6 sekolah dasar. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa dan siapkan alat tulisnya ya. Baik sahabat, sebelum Ibu membahas soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, Ibu akan mengenalkan 3 konsep cepatnya. Nah, jadi untuk mengerjakan dengan cara cepat, kalian harus mengetahui 3 konsep ini. Diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, untuk menentukan hasil, kita harus melihat angka yang besar, di mana angka yang besar itu menentukan hasil dari penjumlahan atau pengurangan bilangan bulatnya. Nah, nanti ketika kita melihat soal, kita harus lihat dulu angka yang besar itu positif atau negatif. Nah, pasti itu menentukan hasilnya. Nah, kemudian yang kedua adalah jika dalam soal tersebut tandanya sama, misalkan tandanya sama-sama positif atau soalnya sama-sama negatif. Nah, maka soalnya harus dijumlahkan. Nah, konsep yang ketiga adalah jika tandanya berbeda, maka kita harus mengkurangkannya. Nah, untuk mengurangkannya harus dengan angka yang besar dikurang dengan angka yang kecil. Nah, semoga dapat dipahami ya. Baik anak-anak, kita mulai ke contoh nomor 1. 20 ditambah negatif 15. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengingat 3 konsep yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, anak-anak, 20 adalah bilangan positif, kemudian negatif 15 adalah angka negatif. Nah, kita lihat ya. Untuk menentukan hasilnya, kita harus melihat angka yang besar. Nah, jadi angka 20 dan angka 15. Jadi, ini diabaikan ya anak-anak ya. Jadi, kita harus lihat angka 20 dan 15. Mana yang besar angkanya? Tentu 20 ya, maka nanti hasilnya pasti positif ya. Jadi, kita harus melihat angka yang besarnya. Nah, untuk tandanya kalian abaikan, jadi kalian hanya fokus melihat angkanya, mana yang besar. Nah, kemudian syarat yang kedua, jika tandanya sama, dijumlahkan. Nah, untuk soal nomor 1, tandanya berbeda ya. Ini positif, kemudian yang negatif 15 adalah angka negatif. Maka, kita menggunakan syarat yang ketiga, di mana tandanya berbeda. Jika tandanya berbeda, mau positif atau negatif, itu harus dikurangkan, di mana dikurangkannya dengan syarat besar dikurang yang kecil, di mana 20 dikurang 15 hasilnya adalah 5. Maka jawaban nomor 1 adalah 5 atau positif 5. Nah, semoga contoh nomor 1 ini bisa kalian pahami ya. Kemudian contoh soal nomor 2. Perhatikan baik-baik. Negatif 36 ditambah negatif 15. Ingat syarat ini. Ya, kemudian kita tentukan negatif 36 adalah bilangan negatif, kemudian negatif 15 juga sama, adalah angka negatif. Nah, lihat angka yang besar. Angka yang besarnya adalah 36 ya, karena 36 lebih besar daripada 15 ya. Tandanya kita abaikan dulu untuk menentukan hasilnya. Maka hasilnya nanti pasti negatif. Nah, kemudian kita lihat syarat yang kedua. Jika tandanya sama harus dijumlahkan, jika tandanya berbeda harus dikurangkan. Nah, karena ini sama-sama negatif, maka kita jumlahkan 36 ditambah 15 hasilnya 51. Nah, karena kita sudah menentukan nih dari awal bahwa hasilnya akan negatif, maka kita tulis di sini negatif 51. Nah, mudah ya. Selanjutnya ke soal nomor 3. 35 ditambah negatif 65. Nah, ingat 3 syarat yang sudah kita pelajari. Nah, 35 adalah angka positif, negatif 65 adalah angka negatif. Kita lihat angka yang besar. Nah, 35 dan 65. Nah, untuk menentukan hasil, kita harus melihat angka yang besar, 35 dan 65. Maka yang besar kan 65, maka hasilnya pasti negatif.
Jadi kita lihat angkanya ya, angka yang besar itu tandanya apa. Nah, gitu. Jadi angkanya yang besar itu kebetulan negatif, maka pasti hasilnya nanti akan negatif. Nah, karena ini berbeda tandanya, ini positif dan negatif, maka kita harus kurangkan. Besar dikurang yang kecil, 65 dikurang 35, hasilnya adalah 30. Karena dari awal kita sudah menentukan bahwa hasilnya negatif, maka hasil akhirnya adalah negatif 30. Baik, soal selanjutnya. Nah, ini akan Ibu berikan pengecualian, di mana kalian harus memperhatikan soalnya. Di sini ada negatif 35 dikurang negatif 25. Anak-anak perhatikan, jika ada tanda negatif yang berdekatan seperti ini, kalian harus merubah soalnya menjadi positif. Di mana negatif ketemu negatif itu hasilnya positif. Nah, jadi seperti ini soalnya. Negatif 35 ditambah 25. Ya, ini pengecualiannya anak-anak. Jika kalian menemukan soal seperti ini di mana tanda negatifnya itu berdekatan, maka kalian harus merubah menjadi jumlah. Ya, penjumlahan. Negatif 35 ditambah 25. Lalu kita lihat ketiga syarat yang sudah kita pelajari tadi. Kita tentukan hasilnya terlebih dahulu ya, di mana negatif 35 adalah bilangan negatif, kemudian 25 adalah bilangan positif. Kita tentukan hasilnya pasti negatif karena 35 ini lebih besar kan? Nah, selanjutnya jika tandanya berbeda, maka kita harus mengurangkan. Besar dikurang yang kecil, 35 dikurang 25 hasilnya 10. Nah, maka karena kita sudah menentukan hasilnya adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif 10. Oke, soal yang terakhir, ini pengecualian lagi jika sekali lagi Ibu jelaskan kalau kalian melihat angka atau melihat soal yang tanda negatifnya berdekatan, maka kita rubah dulu menjadi positif. Negatif 12 ditambah 50. Nah, jadinya seperti ini anak-anak ya. Nah, kita lihat hasilnya, angka yang lebih besar yang mana? 12 atau 50? Tentunya angka 50 ya. Nah, karena angka 50-nya positif, maka hasilnya pun akan positif. Kemudian, karena tandanya berbeda, maka kita harus mengurangkan. Besar dikurang yang kecil, hasilnya adalah 37. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 37. Nah, anak-anak, semoga soal ini dapat mudah difahami dan kalian bisa langsung mengerjakan latihan soalnya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa di-subscribe dan di-like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.